Sebelum kita memulai ibadah, mari bersama-sama kita berkatakan dengan iman Mazmur 91 sebagai doa kita. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari, secara bersama-sama kita deklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi oleh Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom gereja Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan. Tuhan membawa kita masuk ke bulan yang baru di tahun integritas. Saya percaya bahwa semua kita yang menyaksikan ibadah online, Tuhan punya rencana yang indah dan luar biasa atas setiap kita. Mari Bapak Ibu siapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman, untuk memuja dan menyembah Dia pagi hari ini. Mari siapkan hati kita sebelum kita memuja dan menyembah Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur. Terima kasih Bapa karena Tuhan yang menuntun kami hingga kami ada pagi hari ini, berkumpul bersama keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi, dan bahkan mungkin kami sendiri, tapi kami percaya Roh Kudus ada bersama kami. Mari hadir di tempat kami masing-masing oleh Roh Kudus. Penuhi kami dengan roh yang baru,
sembuhkan kami yang sakit, pulihkan kami yang terluka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya saat Engkau hadir, ada kesembuhan, ada kelepasan, dan nama Tuhan dipermuliakan dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Kami siap untuk memuji dan menyembah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang siap untuk beribadah sama-sama katakan amin. Mari Bapak Ibu, kita menyembah Dia pagi hari ini. Sama-sama katakan Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah
Tinggikan namanya selama
Shalom semuanya. Tema edisi Voice of Pentecost hari ini adalah berjalan di dalam roh, belajar dari Filipus. Kita akan melihat contoh dan ciri-ciri orang yang hidup di dalam roh dari kehidupan Filipus yang mengalami pertumbuhan rohani oleh karena ketaatan dan kesetiaannya dalam mengikuti firman serta tuntunan Roh Kudus. Ciri pertama orang yang hidup di dalam roh adalah mereka penuh dengan hikmat. Filipus adalah salah seorang diaken yang diangkat untuk pelayanan meja. Salah satu syarat yang dibutuhkan untuk posisi tersebut adalah kepenuhan Roh Kudus, yang artinya Filipus hidup dalam kepenuhan roh pada saat itu. Hal ini penting bagi orang percaya karena orang yang dipenuhi Roh Kudus akan menjadi orang yang efektif di dalam pelayanan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Ketika hikmat diperlukan, maka Roh Kudus akan mengaruniakan. Ketika keberanian diperlukan, hal itu pun akan disediakan. Ketika kuasa kesembuhan atau mengusir roh jahat diperlukan, maka kuasa itu juga akan dinyatakan. Ketika kita penuh dengan hikmat, Roh Kudus akan menuntun dan membimbing kita sehingga apapun yang kita perbuat akan dibuatnya berhasil dan sesuai dengan rencananya. Ciri kedua orang yang hidup di dalam roh adalah mereka memberitakan Injil dengan kuasa. Setelah Stefanus dirajam oleh orang-orang di Yerusalem, aniaya yang lebih luas mulai terjadi di kalangan murid-murid Tuhan Yesus. Dan banyak dari mereka yang melarikan diri keluar Yerusalem, termasuk Filipus. Kisah para Rasul 8 ayat 5 menceritakan bagaimana Filipus pergi ke suatu kota di Samaria untuk memberitakan Injil di sana. Saya percaya karena Filipus bergaul karib dengan Tuhan, dia terus merasakan dorongan dari Roh Kudus untuk memberitakan keselamatan bagi orang lain di setiap kesempatan yang ada. Hal tersebut merupakan karya Roh Kudus dalam hati orang percaya. Singkat cerita, orang-orang di Samaria percaya kepada berita yang disampaikan oleh Filipus. Mereka membuka hati dan Roh Kudus pun bekerja dan menjamah setiap orang yang mendengar hingga hati mereka berbalik kepada Tuhan. Dalam pemberitaan Injil itu juga terjadi manifestasi kuasa Allah dengan kesembuhan dan kelepasan yang luar biasa. Banyak orang dilepaskan dari roh-roh jahat dan disembuhkan, termasuk yang lumpuh dan timpang. Kuasa Roh Kudus dinyatakan secara luar biasa. Hal ini menggenapi apa yang Tuhan Yesus katakan bahwa tanda-tanda heran dan mujizat akan terjadi di dalam pelayanan murid-murid Tuhan Yesus. Melalui kejadian ini, kita bisa melihat bahwa Filipus yang bergaul intim dengan Tuhan dipakai menjadi alat Tuhan yang efektif dalam membawa Injil keselamatan. Kuasa Tuhan sungguh dinyatakan bagi orang-orang yang bergaul intim dengan Roh Kudus. Ciri ketiga orang yang hidup di dalam roh adalah mereka mentaati Tuhan dengan segenap hati. Suatu hari ketika Filipus sedang di tengah pelayanan yang terus berkembang di Samaria, Tuhan mengutus satu malaikat untuk membawa pesan untuk dia. Kisah para Rasul 8 ayat 26 berkata, "Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus. Katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Dibutuhkan ketaatan yang besar untuk melakukan perintah Tuhan dengan kondisi seperti Filipus pada waktu itu. Filipus bisa saja berpikir bahwa pelayanannya masih sangat dibutuhkan di Samaria, atau belum ada orang lain yang bisa menggantikannya untuk melayani di sana. Namun, Filipus memilih untuk taat dan pergi ke tempat di mana Tuhan memerintahkan. Tanpa diketahuinya, ternyata saat itu ada seorang bendahara kerajaan dari Ethiopia yang sedang dalam perjalanan pulang ke negaranya. Dia seorang penganut agama Yahudi yang pulang dari ibadah di Yerusalem dan saat itu sedang membaca kitab Yesaya. Filipus dituntun oleh Roh Kudus untuk mendekati kereta pembesar itu dan menanyakan apakah dia mengerti arti dari ayat yang dibacanya. Ternyata dia tidak mengerti dan meminta Filipus untuk menerangkannya. Dia menggunakan kesempatan ini untuk memberitakan Injil dan bendahara tersebut pun akhirnya percaya dan dibaptis. Ini adalah contoh bahwa seringkali Roh Kudus akan mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang mungkin tidak bisa kita mengerti. Dan dalam situasi seperti ini, yang dibutuhkan dari kita hanyalah ketaatan. Dan pada waktunya, Tuhanlah yang akan menyatakan rencananya kepada kita, seperti dalam contoh kehidupan Filipus. Ciri keempat orang yang hidup di dalam roh adalah mereka membimbing keluarganya di dalam Tuhan. Bertahun-tahun kemudian, Rasul Paulus pergi untuk mengunjungi Filipus yang saat itu tinggal di Kaisarea. Kisah para Rasul 21 ayat 8-9 menyebutkan bahwa dia mempunyai 4 anak yang mempunyai karunia untuk bernubuat. Mungkinkah kehidupan rohani dari anak-anak Filipus yang demikian timbul dari hubungan yang jauh dari Roh Kudus? Hal itu tidak mungkin.
Anak-anak Filipus hidup intim dengan Tuhan dan mereka bertumbuh dalam kerohanian yang luar biasa. Mereka bertumbuh dalam aspek-aspek kerohanian yang lain seperti mengasihi Tuhan, hidup dalam kekudusan, dan pelayanan bagi gereja Tuhan dari bimbingan ayahnya yang hidup bergaul dengan Tuhan. Kesimpulannya adalah bahwa iman kita tidak akan berkembang dengan sehat jika kita tidak mengandalkan firman Tuhan dan Roh Kudus. Sebab kehidupan yang intim dengan Tuhan harus dibangun secara intensional dan harus disertai dengan disiplin rohani dan hati yang lembut sehingga orang lain pun bisa merasakan dampak dari kuasa Roh Kudus melalui kehidupan kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan. Hari ini saya akan membicarakan suatu hal yang sangat penting, yaitu mamon. Di mana jemaat Tuhan sering terjebak di dalam hal mamon ini, baik secara sadar maupun tidak sadar, sengaja maupun tidak sengaja. Namun sebelum kita membahas hal ini lebih jauh, mari sama-sama kita satukan hati, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk saat yang Engkau berikan, waktu-waktu indah yang Engkau berikan dalam hidup kami Tuhan. Untuk kesempatan kami boleh memuji memuliakan Engkau, menyembah-Mu dalam kekudusan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini kami siapkan hati pikiran kami Tuhan, untuk menerima berkat firman yang daripada-Mu Tuhan Yesus. Mari Tuhan kuduskan hati dan pikiran kami ya Bapa. Biar firman yang akan ditaburkan, firman yang akan didengar ini Tuhan, mau tertanam dalam hati dan pikiran kami, hingga kami boleh berbuah, buah lebat untuk kemuliaan nama Tuhan. Tutup bungkus hamba ya Bapa, dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Urapi hamba ya Tuhan. Urapi pikiran dan hati hamba Tuhan Yesus. Urapi mulut bibir hamba Tuhan, Engkau pakai untuk menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, gereja Tuhan, bacaan kita hari ini terambil dari Matius 6 ayat 24. Kita sama-sama bacakan. Matius 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Nah, bacaan firman Tuhan sangat menarik untuk dibahas hari ini. Karena dalam ayat ini, Yesus memposisikan kedudukan Mamon setara dengan Tuhan, Allah, Sang Pemilik kehidupan kita. Nah, perlu diketahui bahwa Mamon dalam bahasa Aramik berarti uang atau kekayaan material atau kemakmuran. Nah, kenapa Yesus mensejajarkan kedudukan Mamon? Bukankah yang kita tahu bahwa Tuhan Allah selalu berlawanan dengan iblis? Jemaat Tuhan harus mengerti bahwa Yesus tidak menggunakan iblis sebagai pembanding dalam topik ini. Karena ketika Yesus menyampaikan khotbah ini, Yesus tahu sebenar-benarnya bahwa Yesus akan mengalahkan iblis pada hari ia disalibkan. Faktanya adalah, tanpa iblis sadari bahwa ketika Yesus disalibkan, itulah hari kemenangan terbesar umat manusia terhadap kuasa iblis. Dengan mengorbankan nyawanya sendiri, Yesus telah memenangkan jiwa saya, jiwa saudara semua, dan melepaskan kita dari kuasa dosa. Dan kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus menjadi pemenang ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, serta mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan Raja. Itulah sebabnya juga Yesus tidak perlu menggunakan iblis sebagai pembanding, karena iblis tidak pernah bisa sebanding dengan Tuhan Allah. Nah, Yesus menggunakan kata mamon untuk menunjukkan bahwa ada hal-hal nyata yang dipakai iblis untuk menjatuhkan kita ke dalam dosa.
Nah, betapa pentingnya jemaat Tuhan harus sadari bahwa iblis menggunakan mamon untuk menjebak kita secara sadar maupun tidak sadar. Nah, sebenarnya gereja berada dalam posisi yang dilematis ketika gereja membicarakan hal tentang mamon. Kenapa demikian? Karena kalau gereja berbicara tentang hal mamon, maka ada sebagian jemaat akan berpikir bahwa gereja sedang membutuhkan dana untuk pembangunan. Atau gereja sedang membutuhkan dana untuk membiayai keberadaannya. Atau jangan-jangan hamba Tuhan ini sedang membutuhkan biaya. Atau hamba Tuhan ini sedang butuh makan. Nah, lebih ekstrim lagi, ada sebagian pendapat mengatakan bahwa jangan-jangan hamba Tuhan ini mau mengambil uang saya. Nah, ketika gereja berbicara tentang mamon, semua pikiran-pikiran jahat, pikiran-pikiran liar, langsung bermunculan dalam benak kita. Ketahuilah saudara bahwa semua pemikiran jahat, pemikiran licik, pemikiran-pemikiran yang liar itu adalah bentuk intimidasi dan inspirasi yang dimunculkan oleh iblis. Pemikiran yang sengaja dibangun oleh iblis agar kita menggunakan yang pertama adalah menggunakan keegoisan kita. Artinya, semua yang kita kerjakan berpusat pada diri kita. Untuk keperluan kita semata-mata. Tidak memikirkan orang lain. Nah, padahal firman Tuhan dalam Matius 22 ayat 39 mengatakan bahwa dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, adakah seseorang yang egois sempat memikirkan orang lain secara mendalam? Misalnya, apakah orang lain ikut untung kalau saya untung? Apakah orang lain ikut makan ketika saya makan? Atau apakah orang lain senang ketika saya senang? Saya bahagia. Belum tentu seseorang yang egois akan memikirkan hal-hal itu secara mendalam. Nah, yang kedua, iblis berusaha agar kita, anak-anak Allah, mengandalkan pemikiran sendiri dan menolak campur tangan Allah dalam hidup kita. Nah, tentu saja hal ini bertentangan dengan firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Nah, ketika kita merasa cukup mandiri dan tidak lagi bergantung dengan kekuasaan Tuhan, maka saudara, saya mau katakan bahwa kejatuhan kita sudah sangat dekat. Kejatuhan kita sudah nyata di depan mata kita sendiri. Nah, jemaat Tuhan perlu mengingat bagaimana Lucifer jatuh dan dibuang ke bumi. Hanya dimulai dengan tidak lagi mau bergantung dengan kekuasaan Tuhan. Nah, itu dua ide utama dari sekian banyak ide yang mau dirusak oleh iblis yang harus jemaat Tuhan pahami. Di sisi lain, gereja berkewajiban untuk mengajarkan kepada jemaat tentang apa saja jerat yang dipakai oleh iblis untuk menjatuhkan manusia ke dalam dosa. Salah satunya ya perihal mamon ini, perihal uang dan kekayaan. Jadi gereja berkewajiban untuk mengajar supaya jemaat memiliki pengetahuan yang cukup agar jemaat lebih siap menghadapi tipu muslihat iblis. Saudara jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, dalam Hosea 4 ayat 6 berkata, "Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu." Nah, dalam Alkitab versi bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, "Kamu, para imam, tidak mempedulikan aku, maka umatku pun tidak mempedulikan aku sehingga mereka celaka." Nah, di sisi lain, jemaat Tuhan jangan terburu-buru mengambil kesimpulan dari asumsi-asumsi yang langsung bermunculan dalam pikiran kita ketika mendengarkan pendeta atau gereja berbicara tentang perpuluhan. Nah, sebagai imam dalam keluarga, harus mengerti dengan benar bahwa tanggung jawab imam
tidak hanya kepada dirinya sendiri, tetapi seorang imam bertanggung jawab juga terhadap kehidupan rohani anggota keluarga lainnya di dalam keluarga, di dalam rumah tangga. Imam yang tidak mau belajar adalah imam yang membawa keluarganya kepada kebinasaan. Ini kata Alkitab yang sangat jelas, umatku binasa karena imamnya menolak pengajaran dari Tuhan sendiri. Nah, sebagai imam besar agung, Yesus mengambil tanggung jawab untuk mengajarkan kepada kita, sebagai anggota gereja Tuhan, apa yang harus kita ketahui. Dan perhatian terbesar Tuhan Yesus adalah tentang bagaimana memberi perpuluhan karena kerelaan hati kita. Mamon tidak hanya berbicara tentang maksud dan tujuan kita mencari uang dan mengumpulkan harta benda. Mamon tidak hanya berbicara tentang betapa kerasnya kita bekerja untuk mendapatkan uang, atau bagaimana kita harus berhemat supaya pengeluaran kita tidak untuk sesuatu hal yang sia-sia. Nah, tentunya kita sebagai warga gereja, sebagai jemaat Tuhan, tentunya kita diperbolehkan memiliki harta dan kekayaan. Namun, jika fokus hidup kita hanya terpusat pada harta dan melupakan Tuhan, yang dalam hal ini adalah pemilik dari harta itu, maka disitulah hidup kita menjadi salah. Hidup kita melenceng dari apa yang Tuhan tentukan bagi kita. Firman Tuhan dalam Hagai 2 ayat 9 berkata, kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Saudara, kalau kita bisa memiliki hubungan intim dengan Tuhan, seperti halnya Raja Daud dan Raja Salomo, bukanlah tidak mungkin semua harta itu ditambahkan kepada kita. Semua kekayaan itu ditambahkan kepada kita. Bukan mustahil berkat dan kemakmuran raja-raja dari penjuru dunia mengalir ke pundi-pundi kita. Apakah Raja Daud pernah meminta kekayaan dari Tuhan? Raja Daud hanya meminta berkenan di hadapan Tuhan. Nah, apakah Raja Salomo juga pernah meminta kekayaan dari Tuhan? Tidak. Raja Salomo hanya meminta hikmat dan pengertian untuk memimpin bangsa Israel. Namun, kedua-duanya diberkati Tuhan dengan harta yang sangat banyak. Bahkan semua raja-raja di bumi datang membawa upeti kepada Raja Salomo semasa pemerintahannya. Jadi, jangan terfokus pada harta kekayaan, tapi fokuslah kepada Tuhan, Allah yang punya harta itu. Maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Amin, Bapak Ibu. Kemudian ketika kita sudah diberkati dengan cukup, cukup itu artinya ketika kita mau beli motor, uangnya cukup. Ketika kita mau beli mobil, uangnya cukup. Ketika kita mau beli rumah, uangnya cukup. Nah, ketika kita diberkati dengan cukup, maka janganlah lupa bahwa kita harus memberi persembahan sebagai ucapan syukur atas berkat Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Coba kita bayangkan kalau berkat Tuhan hanya sekali seumur hidup kita. Atau sekali, 2 kali, 3 kali, sudah cukup, kata Tuhan. Kita dapat roti sekali seumur hidup kita. Hari ini kita bisa makan, besok kita sudah mati karena kelaparan. Makanya dikatakan, berkat Tuhan tidak pernah berkesudahan. Kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Ratapan 3 ayat 22-23 katakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru setiap pagi. Besar setiamu. Bersyukurlah kepada Tuhan atas semua yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Dengan membawa persembahan kepada Tuhan. Berilah persembahan sebagai bukti bahwa kita mengasihi Tuhan sebagaimana Tuhan telah mengasihi kita. Memberi persembahan adalah cara melatih kita untuk tidak menjadikan mamon sebagai tuan atas hidup kita. Dan menjaga hati kita agar tidak terfokus hanya pada harta kekayaan kita. Tapi fokus kepada Tuhan, Allah
pencipta langit dan bumi. Persembahan kita, terutama persembahan perpuluhan kita, menunjukkan bahwa kita mengasihi Tuhan dengan cara kita taat pada perintah Tuhan. Artinya kalau Tuhan suruh kembalikan, ya kembalikan. Tahukah saudara bahwa persembahan perpuluhan itu milik Tuhan? Sehingga kita wajib mengembalikan milik Tuhan. Mari kita buka dalam Maleakhi 3 ayat 10 dan 11. Perikopnya saja sudah menyatakan begini. Pembayaran persembahan persepuluhan menyenangkan hati Tuhan. Mari kita sama-sama baca. Maleakhi 3 ayat 10 sampai 11. Bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit, dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berlimpah? Aku akan menghardik belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Dalam ayat ini, ada sebuah perintah, yaitu bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Mari sama-sama kita lihat ini. Yang pertama diperintahkan adalah bawalah seluruh persembahan persepuluhan. Seluruh itu artinya semuanya persembahan persepuluhan. Bukan sebagian dan bukan separuh-separuh, tetapi seluruhnya. Jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Yesus Kristus, yuk kita taat sama Tuhan untuk bawa seluruh persembahan persepuluhan. Seluruhnya. Kita tidak bisa taat sebagian saja, lalu sebagian lainnya lagi tergantung nanti. Taat itu bersifat menyeluruh. Jadi jangan menjadi sesat dengan berpikir bahwa perpuluhan itu separuh saja sudah cukup, dengan alasan bahwa Tuhan juga tahu keadaan saya. Ya, Tuhan tahu dengan pasti bahwa kita tidak taat pada perintah Tuhan. Ketika kita memberikan persembahan perpuluhan hanya sebagian saja. Ketika kita memberikan persembahan persepuluhan hanya separuh-separuh saja. Saat itu juga Tuhan mencatat bahwa kita tidak taat. Jadi, jangan sesat dengan berpikir dan berlaku menuruti pengertian sendiri. Oke, berikutnya. Supaya ada persediaan makanan di rumahku. Supaya ada persediaan makanan di rumahku tidak semata-mata tentang makan, minum, dan kekayaan hamba Tuhan. Tetapi secara profetik, persembahan persepuluhan itu untuk perbekalan kita nanti. Nah, apakah perbekalan yang dimaksud adalah ketika kita sedang kekurangan, kita boleh datang ke gereja atau ke hamba Tuhan untuk mengambil perbekalan itu? Bukan. Tidak demikian pengertiannya, Bapak, Ibu, Saudara, jemaat Tuhan. Ketika kita mengembalikan persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan Tuhan, artinya kita sedang menyiapkan perbekalan bagi seisi rumah kita secara profetik. Ketika kita mengembalikan persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan Tuhan, artinya kita sedang hidup dengan membangun iman dalam diri kita bahwa di saat dunia kelaparan, maka Tuhan Allahku yang akan menyediakan makan bagi kita dan bagi seisi keluarga kita. Saya sangat bersyukur bahwa saya ada dan melayani di GBI Jatiwaringin Raya. Karena gembala kita diberi hikmat untuk mengelola setiap persembahan kita menjadi perbekalan yang tidak pernah terpikirkan oleh manusia, kalau bukan Tuhan yang memberi pengertian. Nah, dalam masa pandemi seperti sekarang ini, di mana segala sesuatu menjadi sulit, namun kita boleh menikmati perbekalan yang disediakan. Haleluya, puji Tuhan. Secara logika, kita bisa berhitung berapa jumlah jemaat dan pengerja di GBI Jatiwaringin. Nah, dari situ, kita bisa juga menghitung berapa banyak persembahan yang bisa dikumpulkan. Namun, perlu diingat,
selama hampir setahun masa pandemi, kita masih didukung perbekalan oleh GBI Jatiwaringin Raya, oleh gereja Tuhan. Haleluya. Dan semua itu karena kasih karunia Tuhan. Juga oleh hikmat dan pengertian yang Tuhan berikan kepada gembala kita. Terpujilah Tuhan Allah yang dahsyat. Haleluya. Saya percaya itu juga hasil dari persembahan persepuluhan yang kita kembalikan ke rumah Tuhan. Maka Tuhan menyediakan perbekalan bagi kita di masa-masa sulit, seperti masa pandemi yang kita alami saat ini. Amin, saudara? Tidak cukup sampai di situ saja, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Tuhan malah menyuruh kita untuk menguji perkataan Tuhan, yaitu firman Tuhan sendiri. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Setelah kita taat mengembalikan perpuluhan ke rumah Tuhan, selanjutnya Bapak Ibu jemaat Tuhan boleh uji sendiri atau buktikan sendiri. Benar tidak apa yang difirmankan Tuhan. Silahkan cari tahu sendiri hasilnya. Apakah Tuhan tidak membukakan tingkap-tingkap langit kepada Bapak Ibu jemaat Tuhan dan mencurahkan berkat Tuhan sampai berlimpah? Kalau Bapak Ibu jemaat Tuhan dimampukan Tuhan untuk membayar semua kebutuhan hari-hari, kemudian masih diberi kesempatan untuk mengajak keluarga atau orang-orang yang kita kasihi untuk sekedar menikmati makan siang di suatu tempat sederhana dengan penuh sukacita, bukankah itu bentuk dari sampai berlimpah yang dimaksud dalam firman Tuhan tadi? Berlimpah itu ibarat kita menuang air ke dalam gelas. Ya. Kalau air itu hanya sebatas memenuhi gelas dan tidak ada yang tumpah, itu artinya gelas itu berkecukupan. Tetapi, kalau ada sedikit saja air yang tertumpah dari gelas itu airnya berlimpah sampai tumpah keluar dari gelas. Amin, Bapak Ibu. Nah, coba tanyakan kepada diri sendiri, bagaimana cara Tuhan memberkati kita? Apakah Tuhan memberkati kita secukupnya saja? Atau Tuhan memberkati kita berlimpah? Nah, jadi jangan heran kalau ada orang-orang yang banyak memberi tetapi tidak menjadi miskin. Malah berkatnya bertambah-tambah, kekayaannya bertambah-tambah. Karena mereka taat melakukan firman Tuhan. Dan ketika mereka taat melakukan perintah Tuhan, mereka melakukannya dengan sepenuh hati. Mereka melakukan perintah Tuhan dengan hati yang tulus dan melakukan perintah Tuhan secara menyeluruh. Yuk jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, lakukan perintah Tuhan, jangan separuh-separuh. Lakukan perintah Tuhan, jangan sebagian-sebagian. Tetapi lakukanlah perintah Tuhan seluruhnya. Kita tidak bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita, dan dengan segenap kekuatan kita, tetapi tidak mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Tidak bisa, saudara. Karena keduanya harus berjalan bersamaan. Hukum kasih harus berjalan secara menyeluruh. Mengasihi Tuhan dan mengasihi manusia. Demikian juga dengan hal memberi, terutama memberi persembahan. Silahkan Bapak Ibu jemaat Tuhan buktikan, bisakah kita mengaku bahwa kita mengasihi Tuhan Yesus, tetapi tidak pernah memberi persembahan? Yang berikut, apakah janji Tuhan hanya sebatas ujilah Tuhan karena Tuhan berjanji untuk membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat sampai berlimpah-limpah? Firman Tuhan dalam Maliaki 3 ayat 11 katakan, Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Saudara, Tuhan bahkan menjaga supaya setelah kita memberikan persepuluhan atau 10% dari penghasilan kita, setelah kita memberikan 10% dari hasil kita, maka Tuhan akan menjaga 90% penghasilan kita supaya tidak hilang karena ditipu rekan kita misalnya. Tuhan menjaga
supaya 90% penghasilan kita tidak dibelanjakan dengan sia-sia. Tuhan menjaga supaya bidang pekerjaan kita terus memberikan manfaat untuk kita dan keluarga kita. Kalimat belalang pelahap yang melahap habis hasil tanahmu berbicara tentang apa yang kita kerjakan dengan berpeluh keringat. Apa yang kita upayakan dengan kerja keras tidak habis dengan sia-sia. Entah itu ditipukah, entah itu dipakai untuk hal-hal yang sia-siakah. Nah, saya teringat dengan kisah Raja Salomo membuat perisai dari emas tempa. Kita bisa baca dalam firman Tuhan di 1 Raja-Raja 10 ayat 16-17. Raja Salomo membuat 200 perisai besar dari emas tempaan. Kemudian di ayat berikut, ayat 17, ia membuat juga 300 perisai kecil. Bapak Ibu jemaat Tuhan pasti sudah pernah membaca tentang hal ini. Bagaimana emas menjadi sangat murah ketika Raja Salomo memerintah di Israel. Sampai-sampai perak tidak ada harganya ketika itu. Apa artinya Raja Salomo harus repot-repot memikirkan perisai dari emas tempaan? Bukan suatu hal yang sepele seorang raja memikirkan hal itu. Nah, tetapi Raja Salomo sedang menambahkan nilai pada emas tempaan yang pada zaman itu sedang turun harganya. Pastinya perisai-perisai itu dibuat dengan bentuk yang bagus. Kemudian dihiasi dengan ukiran-ukiran yang indah-indah pula. Nah, dengan demikian, harganya menjadi mahal. Bapak, Ibu, Saudara, Raja Salomo sedang menambahkan harga pada emas-emas tempaan itu. Nah, begitu juga dengan penghasilan kita. Kalau penghasilan kita dipergunakan sebelum kita mengucap syukur atas upah kita, atas penghasilan kita, kalau penghasilan kita dipergunakan dengan sesuka-sukanya saja, maka penghasilan kita itu menjadi tidak berarti. Jadi, tambahkan ucapan syukur sebagai bentuk penghargaan kita terhadap apa yang sudah kita capai, supaya penghasilan kita tidak dihabiskan oleh belalang pelahap. Kalimat berikutnya adalah, dan supaya pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Tuhan sendiri yang memberkati tempat pekerjaan kita, baik perusahaan, yayasan, maupun di mana saja ladang tempat kita mencari nafkah, supaya kita bisa terus bekerja di tempat tersebut dan menghasilkan sesuatu untuk dibawa pulang kepada seisi keluarga kita, supaya tempat pekerjaan kita juga menjadi berkat bagi kita. Saya tahu pesan Tuhan ini menjadi teguran bagi sebagian orang dan penghiburan bagi sebagian lainnya. Tetapi percayalah bahwa ini pesan yang Tuhan mau setiap kita dengar saat ini. Ini pengajaran yang Tuhan mau ajarkan bagi setiap kita saat ini. Apakah saya mereka-reka tentang persembahan persepuluhan? Tidak. Semua ini tercatat dengan sangat jelas dalam Alkitab. Yang kita sama-sama percaya adalah firman Tuhan itu sendiri. Amin, Bapak Ibu. Sebagian orang mungkin berpikir bahwa persepuluhan tidak ada hubungannya dengan pendapatan kita di bulan-bulan berikutnya. Tetapi saat ini, firman Tuhan sendiri katakan, ya, ada hubungannya antara perpuluhan dengan penghasilan kita di bulan-bulan berikutnya. Tuhan sendiri yang berjanji. Kalau kita memberikan persepuluhan, maka Tuhan akan menjamin penghasilan bulan berikutnya dan menjaganya dari hal kesia-siaan. Nah, jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Yesus Kristus, sudah banyak sekali kita mendengar kesaksian tentang hal perpuluhan. Bagaimana keluarga-keluarga diberkati karena mengembalikan milik Tuhan dengan tidak menghitung-hitung untung rugi. Sudah banyak sekali kita mendengar kesaksian tentang hal perpuluhan. Dan tidak satu pun dari kesaksian itu yang meragukan kepastian janji Tuhan. Mari kita lakukan perintah Tuhan dengan setia, terutama jika kita ingin diberkati berlimpah-limpah.
Mari setia mengembalikan perpuluhan milik Tuhan. Saya ajak setiap kita, imam dan kepala dalam rumah tangga, masing-masing harus sadari hal ini dan mulai berkomitmen untuk melakukan kehendak dan perintah Tuhan dengan tulus. Para imam dalam keluarga bertanggung jawab membawa anggota keluarganya kepada kebenaran Tuhan. Ambil kesempatan ini untuk bertobat dan ikrarkan komitmen baru untuk melakukan perintah Tuhan dalam hal mengembalikan persepuluhan milik Tuhan. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu di saat ini Tuhan. Kiranya firman-Mu Tuhan mau tertanam dalam hati pikiran kami Bapa. Di tempat tersubur dalam hati dan pikiran kami Tuhan. Hingga firman-Mu itu menjadi berbuah-buah lebat dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Sehingga setiap orang yang melihat kami Tuhan, mereka memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Sempurnakan segala sesuatunya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita buka hati, kita angkat kedua tangan kita, dan dengan sungguh-sungguh kita terima berkat daripada Tuhan. Kembali dalam setiap kehidupan, jadilah berkat, garam yang memberikan rasa surga, terang yang menerangi kehidupan di sekitarmu. Tuhan memberkati setiap apa yang kau kerjakan menjadi berhasil dan beruntung. Berkat daripada Allah Bapa di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, turun, memenuhi, memberkati setiap kita mulai hari ini, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Kali yang kedua menjemput setiap kita di awal yang permain, sampai selama-lamanya. Yang terima berkat Tuhan sama-sama katakan, amin. Puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus